Pelajaran Angkatan 1 Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masih semangat mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Masih, Bu. Belajar adalah jembatan menuju keberhasilan di masa mendatang. Jadi kalian harus tetap selalu semangat Belajar. Selama pandemi COVID-19 ini kalian harus mengingat tentang 3M. Apa saja itu 3M anak-anak? Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Dan kalau bisa kalian harus selalu makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Tadi malam Ibu sudah mengirim link materi pembelajaran di Google Drive di WA grup kalian. Sudah dipelajari semua anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran 5. Coba kalian lihat buku tema kalian halaman 172 juga. Coba anak-anakku semuanya perhatikan gambar tersebut. Gambar orang tersebut lagi apa? Orang bangun tidur. Terus kenapa itu? Oh, lehernya sakit. Ya. Apa kalian pernah mengalaminya, anak-anak? Gimana rasanya? Sakit pada bagian? Kenapa kok bisa sakit? Nah, nanti kita akan mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menemukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Yang kedua, menemukan macam-macam kelainan otot pada manusia. Yang ketiga, menganalisis penyebab kelainan otot pada manusia. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi berupa laporan hasil kerja kelompok. Nanti seperti biasanya kalian akan Ibu bagi kelompok untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Nah, pada buku kalian halaman 172 di sini ada bacaan salah bantal. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menangkut
peserta mudah ini menyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ya, lanjutkan. Siapa yang mau baca lagi? Saya dulu. Ya, Miss. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak orang dewasa pun. Jadi bacaan tersebut menjelaskan tentang apa, Nak? Salah bantal. Ya, menyebabkan lehernya sakit. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian ingat kembali apa itu ide pokok. Siapa yang ingat tentang ide pokok? Saya Bu. Oh ya, Ide pokok adalah ide atau masalah yang menjadi pokok pengembangan lab Bu. oh ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Ya, betul ya. Kemudian, siapa yang masih ingat tentang cara menentukan ide pokok? Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Apalagi anak-anak? Saya Bu. Ya. Memahami isi bacaan tersebut. Ya, kemudian memahami isi teks bacaan tersebut. Mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Kemudian apa lagi? Menandai ide pokok tiap bacaan. Ya, menandai ide pokok setiap paragraf. Kemudian, ia menandai info penting pada setiap paragraf. Adalah gagasan atau kalimat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat pengembang ini, anak-anak, terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satu kalimatnya adalah kalimat utama. Ide pokok ini ditemukan di awal atau di tengah, akhir, atau bisa keduanya, ada di awal dan di akhir paragraf. Dari sini sudah ngerti? Nah, setelah kalian mendapat penjelasan dari guru, mari kita kembali lagi ke bacaan tadi tentang salah bantal. Coba kita lihat pada paragraf pertama. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak sanggup menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku itu penyakit salah bantal. Dari paragraf pertama ini, coba kita pikirkan bersama-sama ide pokok pada paragraf pertama. Coba, apa Nana? Penyakit salah bantal. Ada yang salah bantal. Nah, coba kita lihat. Nah, ide pokok ini adalah tadi ada kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, sudah 2 hari leherku sakit. Nah, itu merupakan kalimat pendukung. Kepalaku kok sakit, terus dijelaskan selanjutnya kepalaku tidak sanggup menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini, nah ini dilihat ini anak. Setauku ini penyakit salah bantal. Jadi paragraf 1 yang tepat adalah penyakit salah bantal. Semuanya. Nanti kalian berdiskusi di rumah bersama kelompok kalian untuk menentukan ide pokok pada paragraf kedua, ketiga,
keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nanti hasilnya bisa dikirim melalui WA grup seperti biasanya ya anak-anakku ya. Iya, Bu. Di dalam bacaan tadi, penyakit salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi ketika berdiri dari tidur di mana leher terasa sakit atau kaku ya, tidak sanggup digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Leher kita yang tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri ini merupakan kelainan pada otot manusia. Mari kita kenali kelainan pada otot manusia selain apa tadi? Salah bantal. Coba kalian amati video berikut ini. Sadarkan diri setelah mengalami koma selama belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Dan pemirsa Silet, inilah kisah keajaiban orang-orang yang kembali bangkit setelah alami koma selama bertahun-tahun. Pemirsa Silet, khususnya para kaum ibu tentu tahu betapa besarnya kebahagiaan melahirkan anak ke dunia. Namun hal itu justru menghadirkan kesedihan, seperti yang dialami Danuela Kovacevic. Pasalnya wanita asal Vojvodina, Serbia ini mengalami sepsis atau komplikasi akibat infeksi bakteri. Setelah kita melihat video tadi, kalian melihat video apa anak? Koma. Ya, orang yang mengalami koma. Apalagi? Ada orang yang tidak sadar. Ya, orang yang tidak sadar bertahun-tahun. Terus? Ada orang yang baru sadar dari koma, kemudian tidak bisa jalan. Ya, ada orang yang sadar dari komanya, kemudian dia tidak bisa jalan normal lagi ya, tiba-tiba ya. Iya. Koma ini adalah keadaan tidak sadar, yang tidak seperti biasanya seperti orang pingsan. Kalau orang pingsan itu dia tidak sadar hanya beberapa menit saja, kemudian bisa siuman atau sadarkan diri lagi ya. Kalau sedangkan orang koma itu dia tidak sadar, dia tidak bisa merespon atau menanggapi keadaan di luar dari tubuhnya. Dia tidak melakukan gerakan, berkedip, dicubit pun dia tidak terasa. Setelah kalian mengamati video tersebut, untuk jelasnya mengenai kelainan pada otot manusia itu akan dijelaskan satu persatu. Di sini nanti kita ada 4 kelainan yang akan kita pelajari. Yang pertama, coba lihat gambar. Gambar anak tersebut apa yang berbeda anak? Coba kita lihat. Ada? Ada gambar anak laki-laki berbeda, Bu. Iya benar, ada gambar anak laki-laki yang kakinya berbeda. Jadi coba kita lihat. Kakinya yang satunya kecil, dan satunya besar. Biasanya sama atau tidak anak kalau kaki itu? Sama. Nah, perbedaan kaki ini dia mengecil seperti ini disebut dengan otot mengecil. Nah, seharusnya otot normalnya seperti yang sebelah kiri itu anak-anak, dia mengalami pengecilan otot. Yang disebut bahasa biologinya atau bahasa ilmiahnya adalah atrofi. Coba kita baca bersama-sama. Apa? Atrofi. Nah, atrofi ini adalah pengecilan otot pada manusia. Penyebabnya apa? Penyebab dari otot mengecil ini bisa disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot jarang atau tidak digunakan karena suatu penyakit. Nanti anak-anak, jadi ototnya tidak digerakkan sekian lama, maka dia akan mengalami pengecilan otot. Kemudian perhatikan ini gambar ini anak-anak. Apa ini? Coba kita lihat ototnya kartun ini. Apa? Ototnya apa? Besar. Boleh dilihat ototnya besar.
Ya, terus? Nah, di sini kok Bu masuk ke lainan otot. Nah, seharusnya normalnya manusia itu ototnya seperti itu apa seperti kalian? Ya, seperti kalian itu biasa ya. Nah, ini adalah pembesaran otot-ototnya menjadi besar. Dan bahasa ilmiahnya adalah hipertrofik. Nah, hipertrofik. Nah, cara mengingatnya, kalau kecil tadi atrofi, kalau yang besar adalah hipertrofik. Nah, hiper berarti hiper itu besar. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Nah, ciri-cirinya coba dilihat itu. Ciri-cirinya ototnya besar dan berkembang. Ya. Penyebabnya adalah sel-sel otot bekerja secara terus-menerus sehingga tentu bekerja dengan cara pemberian beban, berolahraga terus mengakibatkan ototnya membesar. Olahraganya apa yang bisa menyebabkan besar itu? Bisa. Oh iya, pintar. Angkat besi. Itu biasanya terjadi pada atlet binaragawan. Mereka untuk membesarkan badannya dengan cara mengangkat beban. Selanjutnya, coba perhatikan gambar tersebut. Ini ada anak kecil itu sedang memegang apa, anak? Ya, kalau dipegang lehernya itu kenapa? Sakit. Nah, sakit pada leher seperti bacaan sebelumnya yaitu salah bantal. Ya, tadi katanya lehernya sakit. Itu atau disebut juga dengan kaku leher. Nah, atau bahasanya adalah stiff. Stiff itu adalah kaku leher. Kaku leher apa itu anak-anak? Stiff. Cirinya adalah lehernya terasa kaku dan jika digerakkan akan terasa sakit. Penyebabnya apa, anak? Tadi bisa dengan salah bantal tidurnya salah. Kemudian pernah kalian menghentak leher kalian dengan keras? Pernah ya? Yang kalian giniin itu. Nah, itu juga tidak boleh. Nanti kalau salah pada leher kalian akan terasa sakit dan kaku. Ya. Jangan jadi boleh tidak menghentak leher dengan keras? Tidak boleh. Menyebabkan nanti bisa kelainan otot itu tadi kaku leher. Coba perhatikan ini. Itu gambar apa ini? Ada orang yang sedang menginjak paku dan tiba-tiba langsung sakit, demam atau panas. Ya. Nah, orang yang menginjak kakinya di paku tersebut tiba-tiba anak tersebut setelah menginjak paku tersebut kemudian sakit dan kejang. Kejang tersebut adalah kaku otot. Dia mengalami kaku ototnya semua atau disebut juga dengan tetanus. Ingat-ingat kalau kejang atau kaku otot itu adalah tetanus. Nah, ciri-cirinya yaitu dia mengalami kejang, ya. Badannya pas panas dia kejang, kaku semua badannya. Itu yang disebut dengan kaku otot. Penyebabnya apa? Yaitu infeksi berupa bakteri. Nah, di pakunya itu ada sebuah bakteri atau spora yang namanya Clostridium tetani yang menyebabkan badan kita terasa panas dan dingin kemudian akan terjadi kejang. Itu bakterinya namanya Clostridium tetani. Nah, anak-anakku semua, dari penjelasan Ibu mungkin ada pertanyaan? Ada, Bu. Oh, ada apa?
bisa kembali lagi ototnya seperti semula. Insya Allah bisa anak-anak, tetapi butuh proses karena orang koma tadi dia sudah lama tidak menggerakkan kaki, tangan, badannya, sehingga seluruh tubuhnya akan menjadi lemas, sehingga dibutuhkan terapi tadi untuk merespon atau merangsang otot-ototnya untuk kembali normal lagi, yaitu dengan cara diajak berjalan, memegang sesuatu, sehingga mereka bisa kembali lagi seperti semula. Mungkin ada pertanyaan lagi? Apa? Mengapa paku yang berkarat bisa menyebabkan tetanus? Seperti penjelasan ibu tadi, nih temanmu bertanya, mengapa paku yang berkarat bisa menyebabkan orang tetanus atau kejang tadi ya? Karena paku tadi yang berkarat bersih apa kotor anak? Kotor, sehingga kalau sesuatu yang kotor itu gampang dihindapi oleh bakteri atau jamur atau spora yang tadi. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan bereaksi untuk menolaknya, sehingga paku tadi menyebabkan badannya menggigil, panas dan terlalu kejang. Itu bisa disembuhkan dengan cara diberi suntikan tetanus anak-anak biar tidak terjadi kejang. Mungkin ada pertanyaan apa sudah cukup? Ada apa? Bagaimana cara menyembuhkan kaku Bagaimana cara menyembuhkan kaku leher? leher? Nah, kalau sudah di sini kaku leher, tadi kayak lehernya sakit, tidak boleh tambah kalian hentak-hentakkan lagi kepalanya, ya lehernya tidak boleh dihentakkan lagi, tetapi dengan cara dipijat perlahan. Nah, dari sini ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Nanti setelah kalian mendapat penjelasan dari ibu ini, kalian akan ibu bentuk kelompok seperti biasanya untuk mengerjakan LKPD 2 dan LKPD 3. Nah, kemudian LKPD 2 untuk mengerjakan LKPD 2 dan LKPD 3 ini dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian bisa mencari referensi atau bahan lainnya yang bisa mendukung atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, bisa melalui materi ajar yang ibu kirim kemarin, bisa melalui internet. HP hari ini ya di bawah, nanti bisa cari referensi dari internet. Ya, terus dalam satu kelompok harus saling berdiskusi, jangan hanya satu atau dua anak saja yang bekerja, tetapi saling menukarkan ide atau gagasan secara bersama-sama untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada LKPD tersebut. Sudah mengerti anak-anakku semuanya? Iya, Bu. Kalau sudah, silakan membentuk kelompok. Pokoknya 2.
Terus yang LKPD 2 ini sampai yang tercapai jumlah lebih dulu ya. Aku tulis dulu ya. Oke. Ya. Perhatikan ya anak-anak, temennya mau mempresentasikan jawaban LKPD 2 dan LKPD 3-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk menolong mengangkat bahan setiap hari dan mengangkat olahraga setiap hari, gunakan membesar otot mereka. Karena latihan angkat beban dan melakukan latihan berat dan yang lain menyebabkan robekan kecil dan kerusakan lain di jaringan otot. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk tubuh dapat mengalami perubahan, misalnya salah satu bagian tubuh menjadi lebih satu karena latihan mengecil. Kurangnya jelas-jelas dalam mengalami perubahan tidak berarti. Ya, tepuk tangan anak-anak tuh. Kemudian kelompok berapa lagi mau maju ke depan? Kelompok 3, silakan. Tuh. Ini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Baca. Badan dan melakukan latihan berat lainnya menyebabkan robekan kecil dan kerusakan lain di jaringan otot. Baca. Cara orang mengalami kerusakan dan Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan anak-anak. Nah, kelompok 1, silakan. Ya, perhatikan kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Perhatikan semuanya. Karena latihan angkat beban dan melakukan latihan berat lainnya menyebabkan robekan kecil dan kerusakan lain di jaringan otot. Dan presentasi kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak tuh. Nah, hasil diskusinya bisa dikumpulkan di depan ya. Hasil diskusinya tadi dikumpulkan di depan sana. Nah, hasil diskusinya. Nah, sudah. Kita akan membahas tentang LKPD 2 ini. Tadi jawabannya teman saya, mengapa otot pada binaragawan tersebut sangat besar? Tadi ada yang jawab apa anak-anak? Karena dia sering latihan sehingga ototnya membesar. Bagus. Ada yang jawab makan makanan yang bergizi. Nah, sehingga otot menjadi besar. Kalau otot sering dilatih, maka akan mengalami pembesaran otot atau hipertrofik ya tadi ya. Iya, Bu.
Mengapa dalam dunia kesehatan otot yang mengalami pembesaran tersebut merupakan kelainan otot pada manusia? Kan sehat ya ototnya bisa, tapi kenapa? Nah, kalau otot sering dilatih secara terus-menerus, ototnya ada yang bisa mengalami pembengkakan atau bebannya. Jadi kalian kalau berolahraga atau angkat beban ya sewajarnya ya. Sudah paham? Nah, dapat kita simpulkan tadi dari masalah ini adalah penyakit atau kelainan pada pembesaran otot. Yang kedua, perhatikan gambar di atas ya. Ini adalah orang yang sedang mengalami koma. Jadi orang yang tidak sadarkan diri selama beberapa tahun. Bagaimana kondisi otot pada pasien yang mengalami koma? Betul. Ada yang jawab akan mengecil, kondisinya akan mengecil, tidak bisa digerakkan. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi pada otot pasien koma? Kenapa? Karena ototnya jarang digunakan sehingga ototnya akan mengecil dan dia akan merasa lemas ototnya karena tidak digunakan dan sehingga akan mengalami nggak bisa jalan seperti tadi di video. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ini adalah kelainan otot pada manusia berupa apa pada anak-anak? Pengecilan otot, yaitu apa? Atrofi. Hari ini tadi kita belajar apa anak-anak? Ya, hari ini kita menentukan ide pokok suatu paragraf. Caranya tadi dengan cara apa aja anak-anak? Mencermati kalimat, ya. Siapa lagi? Menandai ide pokok, ya. Ada kalimat tersebut. Terus menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian, apalagi yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot manusia. Ada berapa tadi? Ada 4. Apa saja? Tadi pengecilan otot, pintar. Terus? Iya, pembesaran otot. Terus? Kaku leher, pintar. Terus apa lagi? Tetanus, pintar ya. Jadi kita belajar tentang pembesaran otot atau hipertrofi, pengecilan otot, jadi tadi atrofi, kaku leher atau stiff dan kejang atau tetanus. Materi apa yang membuat kalian merasa senang atau merasa bahagia anak-anak? Kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok. Apalagi? Gambar-gambar yang memperoleh. Apa ada gambar PowerPoint? Kenapa kok gambar PowerPoint senang? Banyak gambarnya atau apa? Ya, banyak gambarnya. Kemudian apa lagi? Video yang membuat kita mengetahui dari kata-kata manusia. Melihat video, tampilan video. Dari pembelajaran itu hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Kita harus selalu menjaga kesehatan otot kita untuk selalu melakukan secukupnya, Bu. Nah, kita harus selalu menjaga kesehatan otot kita dengan selalu olahraga rutin, ya. Kemudian apa lagi? Jika kalian terjadi luka, harus segera dibersihkan agar tidak terjadi penyakit tetanus tadi ya, bakteri, kuman dan lain sebagainya biar tidak
tidak masuk. Terus apa lagi anak-anak? Tidak membentakkan leher kita supaya tidak terjadi kakuleher. Kita tidak boleh membentakkan leher kita dengan keras agar tidak menjadi kaku leher. Ibu akan mengirim link untuk soal evaluasi pembelajaran hari ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran dari ibu, ya. Nanti ibu kirim melalui WA group. Paling lambat dikerjakan sampai pukul 9 malam. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, ya. Nah, seperti biasanya, nanti akan ibu kirim melalui WA group untuk pelajaran selanjutnya. Ya, bukunya ditutup anak-anak semuanya. Tutup semuanya. Ditutup. Kita siap-siap untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Langsung pulang, jaga kesehatan, kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.